Kalau lu nemu ciri ini, berarti dia masih memikirkanmu. Kedengarannya sederhana, tapi faktanya, banyak orang nggak sadar kalau mantannya, atau bahkan orang yang dulu pernah ninggalin mereka, diam-diam masih terjebak dalam bayangan masa lalu. Dan lebih gilanya lagi, orang itu bisa aja kelihatan cuek di depan lu. Kelihatan udah move on, kelihatan udah bahagia dengan hidupnya yang baru. Tapi, di balik semua topeng itu, dia masih sering kepikiran tentang lu, tentang momen bersama lu, bahkan tentang penyesalan terbesar dalam hidupnya, kehilangan dirimu. Gua tahu banyak dari kalian yang sekarang lagi mikir, bener gak sih dia masih mikirin gua? Atau, jangan-jangan gua yang baper doang? Tenang bre, gua bakal kupas tuntas. Gua bakal bongkar ciri-ciri yang paling jelas, paling nyata, yang nunjukin kalau dia sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya ngelepas lu. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita hidup dengan tanda-tanda yang sebenarnya udah ada di depan mata, tapi kita terlalu sibuk buat ngerti. Dan ketika kita paham tanda-tandanya, lu bakal sadar satu hal. Ternyata lu bukan orang biasa di hidupnya. Lu ninggalin jejak, dan jejak itu nggak bisa hilang walaupun dia udah coba nutupin dengan 1000 cara. Ingat bre, rasa kangen, rasa rindu, dan rasa penyesalan itu nggak bisa sepenuhnya ditutupi dengan senyum palsu atau status bahagia di media sosial. Yang namanya hati selalu nyimpen sesuatu yang pernah berharga. Dan kalau lu jeli, kalau lu peka, lu bisa tahu ciri-ciri itu. Jadi siap-siap, karena gua bakal ngajak lu buat ngebongkar satu persatu tanda, ciri, dan sinyal yang nggak bisa dibohongin, bahwa dia masih sering mikirin lu. Dan begitu lu dengerin sampai habis, gua jamin lu bakal ngerti. Ternyata selama ini lu lebih berharga daripada yang lu kira. Ingat baik-baik bre, pembukaan ini bukan cuma buat nostalgia tapi buat ngasih lu kekuatan. Karena kadang, tahu bahwa lu masih ada di pikirannya, bisa jadi balasan paling elegan buat semua rasa sakit yang pernah dia kasih ke lu. So, jangan kemana-mana. Tarik napas dalam-dalam, tenangin pikiran lu, dan mari kita mulai bahas ciri pertama yang paling nyata. Ciri yang bikin lu sadar, ternyata dia belum bisa sepenuhnya move on dari dirimu. Poin 1. Dia masih sering cari tahu tentang lu bre. Ciri pertama yang paling gampang kebaca, dia masih sering cari tahu tentang lu. Dan percayalah, ini adalah tanda paling kuat kalau seseorang sebenarnya masih nyimpen rasa, masih nyimpen perhatian, dan yang jelas, masih mikirin lu di setiap momen. Coba lu perhatiin, tiba-tiba dia nge-like postingan lu, walaupun jarang muncul sebelumnya. Atau lebih parah lagi, dia nge-like postingan lama lu yang udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lalu. Itu tandanya apa? Dia sengaja scroll sampai bawah, dia kepo. Dia ngeliatin lagi jejak-jejak lu. Itu bukan kebetulan bre. Itu sinyal bahwa hatinya belum benar-benar bisa ngebiarin lu pergi. Nggak cuma lewat sosmed. Kadang dia juga nanya ke temen lu, gimana kabarnya dia sekarang? Masih sibuk kerja? Udah punya pasangan baru belum? Nah loh, itu jelas banget dia masih peduli. Cuman gengsi aja buat langsung ngomong ke lu. Ingat, orang yang benar-benar udah move on nggak akan peduli lagi soal hidup lu. Tapi kalau masih nyari tahu, itu artinya pikirannya belum bisa jauh dari diri lu. Kenapa ini penting? Karena rasa ingin tahu itu datang dari hati yang belum selesai. Dari rasa yang masih tersisa. Dari penyesalan yang mungkin gak pernah diucapkan. Kalau dia udah bener-bener bahagia, kalau dia udah bener-bener lepas, ngapain juga repot-repot cari tahu kabar lu, betul gak bre? Bahkan ada juga yang lebih halus lagi. Dia bikin akun fake, dia pantau lu diam-diam. Dia nggak berani nunjukin diri, tapi setiap kali lu upload sesuatu, dia ada di sana, ngeliat, memperhatikan, dan dalam hatinya dia mikir, kenapa gua dulu bisa sebodoh itu ngelepasin orang setulus dia? Dan kalau lu nemu ciri ini jangan salah paham. Jangan buru-buru senyum-senyum sendiri atau ngerasa menang. Anggap aja ini bukti nyata bahwa keberadaan lu pernah ngasih dampak besar di hidupnya. Dan yang lebih penting lagi, lu harus sadar, lu punya nilai yang gak bisa digantiin sama siapapun.
Karena orang yang udah move on beneran gak akan buang waktu buat ngikutin hidup mantannya. Tapi kalau dia masih sering cari tahu kabar lu, masih ngintip story lu, masih peduli walau pura-pura gak peduli, itu artinya di dalam dirinya ada ruang yang kosong. Ruang itu adalah lu. Dan ruang itu gak bisa dia isi dengan siapapun selain diri lu sendiri. Poin 2, dia selalu bawa-bawa nama lu di obrolan. Bre, ciri kedua yang gak kalah kuat, dia masih sering bawa-bawa nama lu di obrolan, baik sengaja maupun gak sengaja. Coba perhatiin, entah itu ke temen, ke keluarganya, atau bahkan ke pasangan barunya, nama lu masih aja keucap. Misalnya dia bilang, oh iya dulu dia tuh sering gini, atau kalau sama dia dulu rasanya beda. Itu bukan sekadar kebetulan. Itu tanda nyata kalau lu masih jadi standar di pikirannya. Dan ini hal yang gak bisa dia kontrol. Nama lu keluar begitu aja karena di bawah sadar dia masih nyimpen banyak kenangan yang melekat. Orang yang udah move on beneran, biasanya udah berhenti nyeritain tentang mantannya. Tapi kalau dia masih sering nyebut nama lu, berarti memori tentang lu masih hidup, masih kuat, bahkan masih menghantui dia. Yang lebih menarik lagi bre, kadang dia nyebut nama lu dalam konteks perbandingan. Misalnya, dulu dia lebih sabar sih. Atau kalau sama dia dulu gua gak pernah kayak gini. Nah loh, itu artinya apa? Itu artinya lu masih jadi tolak ukur, lu masih jadi standar, dan siapapun yang ada di hidupnya sekarang masih dibandingin sama diri lu. Dan jangan salah, ini bukan cuma bukti kalau dia masih mikirin lu, tapi juga bukti kalau hatinya belum bisa nerima kenyataan penuh. Karena kalau bener-bener udah lepas, nama lu gak akan lagi jadi bahan obrolan. Jadi kalau lu tahu dia masih sering bawa-bawa nama lu, sadarilah satu hal. Lu masih jadi sosok penting dalam hidupnya, entah dia mau ngaku atau enggak. Kadang, bahkan dengan cara itu, sebenarnya dia lagi teriak dalam diam, ngasih kode kalau dia belum bisa benar-benar ikhlas kehilangan lu. Poin 3, dia masih stalking media sosial. Lu bre, ciri ketiga yang paling gampang banget kelihatan, dan hampir semua orang lakuin kalau belum move on, yaitu dia masih stalking media sosial lu. Lu pasti pernah ngerasain kan, tiba-tiba ada notif, dia lihat story lu, atau lu sadar setiap kali lu posting sesuatu, entah itu di Instagram, TikTok, atau WA story, dia selalu jadi salah satu orang pertama yang kepoin. Mungkin dia nggak pernah nge-like, mungkin dia nggak berani komen, tapi dia diam-diam selalu hadir. Dan itu tanda yang nggak bisa bohong. Kenapa dia masih stalking? Karena rasa penasarannya masih besar. Dia pengen tahu lu lagi ngapain, siapa aja yang deket sama lu, dan apakah lu udah bahagia tanpa dia. Dia mungkin kelihatan cuek, kelihatan dingin, tapi kenyataannya dia masih ngintip tiap langkah lu. Yang lebih dalam lagi bre, kadang orang yang masih stalking itu sebenarnya lagi berjuang dengan egonya sendiri. Dia nggak mau kelihatan lemah dengan balik ngechat lu, tapi rasa kangennya terlalu kuat sampai dia nyari cara paling aman, ngelihat lu dari jauh, lewat media sosial. Itu kayak semacam pelarian, semacam candu. Dan parahnya, hal ini sering bikin dia makin tersiksa. Semakin sering dia lihat lu udah bahagia, semakin dalam dia nyadar kalau dia salah, kalau dia kehilangan sesuatu yang seharusnya nggak pernah dia sia-siain. Makanya banyak orang yang akhirnya makin nyesel, justru gara-gara mereka nggak bisa berhenti stalking. Jadi, kalau lu nyadar dia masih sering muncul di story viewer, atau tiba-tiba account fake kepo terus sama lu, percaya deh, itu bukan kebetulan. Itu bukti nyata kalau dia masih mikirin lu, masih belum bisa lepas, dan masih nyimpen perasaan yang nggak kelar. Poin 4, dia sering cari alasan buat kontak lu lagi. Bre, ciri keempat yang nggak kalah jelas kalau dia masih mikirin lu adalah, dia sering banget nyari alasan receh buat hubungin lu. Contohnya gini, tiba-tiba dia ngechat, nanya hal-hal sepele yang sebenarnya nggak penting sama sekali. Kayak, password wifi yang dulu apa ya? Atau, lu masih inget tempat makan favorit kita dulu nggak? Padahal jelas-jelas itu hal yang nggak ada hubungannya lagi sama hidup lu sekarang. Nah, kenapa dia lakuin itu? Karena sebenarnya dia lagi cari celah buat ngobrol lagi sama lu. Dia nggak berani jujur bilang gua kangen atau gue masih kepikiran lu, jadi dia pakai topeng pertanyaan konyol biar kelihatan normal. Tapi lu bisa ngerasain sendiri, vibes-nya beda. Kadang malah lebih halus lagi bre.
Dia pura-pura salah kirim chat, pura-pura nelpon padahal salah nomor, atau tiba-tiba ngomentarin hal random di sosmed lu. Semua itu cuma trik biar ada interaksi. Kalau lu peka, lu bakal sadar. Itu bukan sekadar kebetulan, itu sinyal kalau hatinya masih belum selesai sama lu. Yang bikin lebih kentara lagi, biasanya orang yang masih punya perasaan tuh suka banget nyeret-nyeret masa lalu ke obrolan. Misalnya dia bilang, inget nggak waktu dulu kita... Atau tiba-tiba nostalgia sama hal-hal kecil yang sebenarnya udah lewat. Itu tandanya dia masih nyimpen momen bareng lu di kepalanya. Dan dia masih pengen ngerasain kedekatan itu lagi. Intinya bre, kalau ada orang yang udah move on beneran, dia nggak bakal repot-repot nyari alasan buat ngontak lu. Dia bakal fokus sama hidupnya sendiri. Tapi kalau dia terus-menerus muncul dengan alasan-alasan kecil, percaya deh, itu karena pikirannya masih kebawa ke lu, hatinya masih nggak rela ngelepas lu. Poin 5, dia masih nyimpen barang-barang yang ada kaitannya sama lu. Orang yang udah move on biasanya ngelepas semua hal yang berhubungan sama masa lalu. Tapi kalau dia masih nyimpen barang-barang kecil, entah itu jaket lu, buku yang pernah lu kasih, atau bahkan tiket bioskop waktu dulu kalian nonton bareng, itu bukti dia belum sepenuhnya ngelepas. Setiap kali dia lihat barang itu, rasa kangen bakal ke-trigger lagi. Barang-barang kecil ini jadi jembatan emosional yang bikin dia tetap mikirin lu diam-diam. Poin 6, dia masih pengen tahu kabar. Lu sadar nggak sadar, orang yang masih kepikiran sama kita biasanya tetap pengen tahu kabar terbaru. Bisa lewat nanya ke temen lu, stalking medsos lu, atau sekadar ngecek status WhatsApp. Kalau dia masih punya rasa penasaran soal kehidupan lu sekarang, itu pertanda kuat kalau pikirannya belum sepenuhnya lepas. Karena kalau bener-bener udah move on, kabar lu udah nggak ada urgensinya lagi buat dia. Poin 7, dia bandingin orang baru sama lu. Nah, poin ini sering banget kejadian. Ketika dia deket sama orang baru, tapi di dalam hatinya selalu ngebandingin sama diri lu. Entah itu cara ngomong lu, cara lu perhatian, atau bahkan hal-hal kecil yang lu lakuin dulu. Bandingan ini justru bikin dia makin sadar kalau ternyata nggak ada yang sama kayak lu. Dan justru, semakin dia bandingin, semakin sering juga pikiran tentang lu muncul. Poin 8, dia masih suka tersinggung kalau ada yang nyebut nama lu. Coba perhatiin, kalau ada temen yang gak sengaja nyebut nama lu di depan dia, reaksinya gimana? Orang yang udah bener-bener move on biasanya biasa aja, flat, gak ada emosi. Tapi kalau dia tiba-tiba jadi kikuk, marah, atau malah diam lama, itu tanda jelas kalau masih ada luka atau kenangan yang belum sembuh. Reaksi emosional itu bukti kalau dia masih mikirin lu, meskipun dia nggak mau ngaku. Poin 9, dia masih ngikutin perubahan dalam hidup lu. Kalau dia masih tahu kapan lu ganti kerjaan, kapan lu punya aktivitas baru, atau bahkan kapan lu ganti potongan rambut, berarti dia masih punya perhatian. Orang yang udah lepas nggak akan peduli sejauh itu. Perhatiannya yang detail nunjukin kalau lu masih punya tempat spesial dalam pikirannya. Poin 10, dia susah bener-bener bahagia. Tanpa lu ini puncaknya. Orang yang bener-bener udah move on, seharusnya bisa ngebangun kebahagiaan baru. Tapi kalau lu lihat dia masih kesulitan, masih kelihatan kosong meskipun udah sama orang baru, itu tanda besar bahwa hatinya masih belum bisa ninggalin lu sepenuhnya. Ada ruang yang dulu pernah lu isi, dan sekarang masih kosong meskipun dia coba nutupin dengan cara apapun. Jadi kalau lu nemuin ciri-ciri ini, besar kemungkinan dia masih mikirin lu diam-diam. Ingat, bukan tugas lu buat balas perasaannya, tapi lu bisa menjadikan semua ini sebagai pengingat bahwa keberadaan lu dulu memang berarti. Dan kalaupun dia menyesal, biarlah itu jadi urusannya sendiri. Fokuslah ke hidup lu, kebahagiaan lu, dan masa depan lu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan tentang dia masih mikirin lu atau enggak, tapi tentang gimana lu bisa jadi versi terbaik dari diri lu sendiri.